Sana dong. Selamat malam Rangkai Live. Dan selamat malam 7 hari kopi. Yeay. Boleh tepuk tangan yang meriah. Gak kerasa nih, Mek. Kita udah Menyaksikan ya. Menyaksikan. Hah? udah 5 episode. 5 episode? Udah 5 episode loh sekarang. Wah, kita sebelumnya udah pernah 4 episode dengan bintang tamu yang berbeda-beda. Iya. Nah, tapi kali ini ada yang berbeda nih teman-teman. Jadi set kita kali ini baru ya, Me ya? Baru. Di tempat mana nih kita? Di 7 hari kopi. Itu yang pemiliknya ada di sebelah sana. Tepuk tangan dong, boleh dong. Ini. Oh ini. salah. Halo, dengan Bos Aryo. Terima kasih banyak sudah menyediakan tempat untuk kami semua. Nah, Kopi 7 hari ini punya koperasi barista sejahtera 7 hari. Oh gitu, buat apa tuh, Mek? Maksudnya lu yang ngomong. Oh gitu, ya maaf. Nih. Iya. Tunggu ya pemirsa ya. Nah, kebetulan 7 hari Coffee juga punya inisiatif untuk membuat koperasi barista sejahtera 7 hari yang keuntungannya digunakan untuk kesejahteraan anggotanya. Jadi kalau teman-teman mau beli, mampir ke 7 hari bisa beli berbagai macam produk makanan, jasa printing atau ATK. ATK itu alat tulis kantor. Tenaga kerja. Enggak, alat tulis kantor. Oke. Nah, ada yang spesial lagi nih teman-teman nih. apa tuh? 7 hari dan Rangkai Live adalah produk asli Indonesia. Dibikin langsung, mic-nya dari tadi gue di sini, sorry. Produk asli Indonesia dibikin langsung sama anak bangsa. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk terus bangga buatan Indonesia dan beli kreatif lokal. Termasuk nonton Rangkai Live sambil minum kopi 7 hari. Sambil makan brule. Sambil makan brule, oh ya teman-teman boleh silakan sambil dinikmati hidangannya ada brule. Silakan mangga. Ayo silakan Mas. Kita duduk kali ya? Oh iya benar-benar. Terlalu. Ini agak-agak Sebentar. Sulit. Pasang dulu. Gimana kabarnya semuanya? Ada Risma ya? Dengan Risma, dengan pemenang giveaway kita malam ini. Menang giveaway. Terima kasih sudah datang ya. Nah, balik lagi nih ngomongin penampilan luar biasa dari RL Club tadi, Mek. Gue nonton dari atas ya. Ya. Suaranya gokil. Suaranya, bentar, gue duduk agak susah ya. Suaranya sungguh menggiurkan untuk kita menikmati hidangan makanan brule ya. Betul nih. Di sini juga teman-teman pada pakai headphone nih, Mek. Karena kita silent concept. Ini ribet ya? Lumayan. Nih, nah teman-teman di rumah juga bisa pakai headphone untuk mengalami experience yang sama. Betul. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, Yoi. jadi teman-teman di sini bisa menikmati sekali lagi experience-nya dengan headphone-nya, dan makanannya, penampilan musik. Dan kita juga punya giveaway. Yes, betul banget. Ada Rangkai Set X Kemenparekraf RI yang isinya speaker Bluetooth kayu, Terus, tote bag, terus, sirup jamu, terus, notebook, terus. dan pastinya yang paling spesial adalah stiker dan postcard limited edition Rangkai Live yang kemarin baru kita cetak ya. Yoi. Fresh from the open. Dan semua ini dipersiapkan untuk gerakan beli kreatif lokal. Jadi ingat, tetap bangga buatan Indonesia. Yoi. Nah, pertanyaannya nih buat teman-teman yang ada di rumah. Yes. Ini teman-teman yang offline kita ngomong ke online dulu ya. Apa strategi yang sedang dipersiapkan Kemenparekraf dalam menyambut adaptasi keadaan baru ini? Nah, jawab pertanyaan ini di post terakhir Instagram @rangkailive dan ingat jangan disingkat jawabannya. Jadi sekali lagi kali ya. Sekali lagi deh boleh. Apa strategi yang sedang dipersiapkan Kemenparekraf dalam menyambut adaptasi keadaan baru ini? Nah, jawaban pertanyaannya jangan disingkat. Efek dong. Oh, bentar. Kasih Lanjut efek dulu. Tadi gue belum. Jadi kan jadi lupa kan. Sorry. Mau berterima kasih juga sama teman-teman yang telah datang. Tapi maaf kita nggak bisa rame-rame dulu sekarang. Karena sekarang kita lagi social distancing. Kita menghargai satu sama lain dengan menjaga jarak. Oke? Oke? Ingat, jaga iman dan jaga imun. Orang umum panen duit. Nah itu dong. Ini sound effect-nya udah nyala belum? Belum? Oh belum, yaudah nanti aja deh. Ya udah. Apa Mek? Ayo. Oh ya, tahu nggak sih kalau misalnya Rangkai Live episode 5? Kendor nih. Ya? Ya udah nggak apa. Lanjut. Sorry guys, sering terjadi di kota besar. Oke. Rangkai Live episode 5 adalah pertama kalinya kita ngadain hybrid event. Di mana gabungan dari offline dan online event. Di mana teman-teman sekarang yang sedang menikmati brule. Iya. Itu adalah teman-teman offline. Dan teman-teman yang menyaksikan di rumah. Semuanya yang sedang makan brule juga di rumah. Ada online. Jadi kita semua di sini tergabung dalam satu experience yang sama.
yang tentunya kita semua yang di sini offline harus menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Atau AKB. AKB. Nah terus kalau misalnya gue pengen tahu tentang AKB misalnya gue mau datang ke event mana gitu. Gue harus cari infonya di mana tuh, Mek? Gampang banget, kalian tinggal cek Instagram @kemenparekraf.ri dan kalian bisa cek berbagai informasi tentang wisata juga dan menghadiri event dengan protokol kesehatan yang pastinya sekarang makin update. Yoi, nih katanya lu mau tebak lagu nih. Yoi, Efek dulu dong. efek dulu. Ini udah nyala belum sih? Kok belum nyala sih efeknya? Sebentar. Oh, Nah. kecil suaranya. Oh dikecilin ya. Sorry. Coba tes dulu dong. Oke. Ada kan? Oke. Yes, let's go. Oke, tebak lagu dari operator di belakang. Play the music. Please. Walau tak terdengar masuk akal Loh, kok? bagi mereka yang tak percaya, tapi kita punya kita yang akan melawan dunia. Mas musik, Mas. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu lagunya? Wah, ada yang tahu? Sungguh sulit ya tadi. Sulit. Dibacainnya musik ya. Next. Next. Hah? Next. Next aja, next. Oke. Tebak lagu yang selanjutnya. Ya ampun. Ayo, next. Halo. Rangga? Halo, next. Sadarkan manusia, kapan bisa menyimpulkan rasa keluh? Kesah sementara, waktu akan berhenti. Ini sebenarnya harusnya kita play musik ya, bukan Enggak. baca puisi. Enggak, emang baca puisi. Oh gitu. Iya, emang lu kacau. Nih, Coba disiapkan ya. nggak ada yang tahu nih jawabannya nih. Nih, tapi gue tahu ada satu orang yang tahu, Mek. Siapa tuh? Nih, hopeng gue dari Oke. dari Udah kecil nih gue udah kopi darat. best friend, bro. Bener nggak bahasanya kopi darat? Iya bener ya. Kita langsung panggil saja Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf, Ibu Rizky Handayani. Spektakuler kedatangan Ibu. Duduk di mana nih, Kak? Silakan Ibu. Boleh di sini. Oh gitu. Ibu Rizky Handayani. Selamat malam, Ibu. Selamat malam Ibu. Tadi suruh nebak lagu. Oh iya. Iya. Boleh nggak? Boleh dong. dong. Dikasih hadiah nggak? Dikasih Bu nanti. Habis ini kita siapkan. Apa kayaknya lagunya kalian yang baru nih? Yoi. Gila. Keren loh. Keren kita berdua tuh top global men. Yoi. Saya udah searching dulu di YouTube. Ibu 4.0. Keren nih, Apa tahu-tahu. namanya? Ibu 4.0. mantra futura, Mantra Bu. Futura. Kehendak Atau Tuhan. Putra, Kehendak Tuhan. Yoi, keren. Ini baru nih. Oke. Bu Kiki. Yes. Ya. Benar Kita apa boleh aku? 1,5 meter nih. Oke, Oh iya, benar. geser dulu. Ini ada kalang kuda kok. Jadi Oh iya betul. nggak bakal kena. Nah. Kita mau ngobrol apa aja sini, Me? Nah kan sebelumnya kita di episode lalu ngobrol tentang surga-surga di Indonesia nih, Bu. Yep. Nah sekarang kita mau ngobrol tentang CHS plus E, yaitu Clean, Health, Safety plus Environment, betul? Betul. Jadi sekarang pariwisata, event-event pariwisata harus melalui pedoman CHSE tersebut ya, Bu. Sorry, Kaget. tadi gue remet, sorry. Iya. Nah, kalau menurut Ibu, sekarang acara rangkai ini bagaimana, Bu, pendapatnya? Saya ngeliat nih keren banget nih acara ya. Karena saya lihat berbagai misi yang ada. Ya. Satu tadi memindahkan ada online, ada offline-nya, istilahnya hybrid gini. Biasanya kita nonton cuma di YouTube ya, di handphone Ya. gitu ya, atau di TV. Tapi ternyata kita sekarang bisa nonton langsung, tapi menerapkan protokol kesehatan, adaptasi kebiasaan baru. Kita semua pakai masker atau face shield, Ya. kemudian jaga jarak, Betul sekali. kemudian ya sopan nih, kita belum bisa jengkrak-jengkrak dulu nih kalau nonton Iya. event musik ya. Nah, jadi saya bilang keren. Dan tempatnya juga keren banget kalau saya bilang. Karena ternyata tadi saya ngobrol sama pemiliknya. Ya. Ini kafe untuk bergotong royong tadi ya Betul katanya. sekali. Untuk membantu teman-teman yang dulu biasanya berjualan
saya nggak jualan kopi, salah ya namanya ya, barista gitu ya. Yeah. Jadi ini di sini teman-teman kalau nanti sempat ke Grand Wijaya, saya sponsor sih nih, nggak apa-apa nih demi anak-anak bangsa nih. Di sini banyak sekali hasil karya anak-anak muda di sini. Jadi keren deh. Yoi. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya mau support Rangkai Live, ayo support kami lagi. Ya Bu ya. Yeah. Asik kan kita? Keren banget. Keren ya, banget. Efek dong, kasih efek dong. Iya iya iya. Sip. Nah. Oke. Tanya lagi, Me. Nah, Bu, sekarang bisa ceritain sedikit nggak Bu? Misalnya sekarang program-program Kemenparekraf itu lagi ada apa yang sedang dijalani? Betul. Jadi banyak sekali sekarang kita melakukan persiapan kalau nanti situasi agak lebih membaik ya. Tentunya yang sekarang sedang kita dorong adalah menyiapkan protokol baru, mensosialisasikannya atau mengkampanyekannya supaya masyarakat tetap patuh untuk berjaga jarak, memakai masker, karena mau nggak mau sampai nanti ditemukan vaksin kita harus seperti ini kostumnya. Ya. Jadi jangan menganggap males nggak boleh. Ya. Ini harus kayak gini. Satu ya. Kedua sekarang kita mendorong tadi bangga buatan Indonesia. Ya, Mantap. jadi kita teman-teman masyarakat kreatif untuk membuat produk-produk, mau makanan, mau fashion, mau segala macam deh untuk kemudian kita dukung. Betul. Jadi sekarang stop dulu ya beli barang-barang buatan luar negeri. Sekarang saatnya kita bantu ya. Indonesia merdeka. Terus sekarang jalan-jalannya di Indonesia dulu. Betul. Tristan nggak usah kemana-mana dulu deh. Indonesia luas banget loh dan indah banget ya. Jadi kita jalan-jalan dulu di domestik aja. Betul. Ya, Aku nih sebelum episode yang sebelumnya Rangkai Live ini kan kita juga ngomongnya pariwisata nih. Ya. Kita ngomongin Labuan Bajo, kita ngomongin Mandalika segala macam. Memang sangat ya Indonesia tuh sebenarnya raksasa elok yang harus kita kunjungi. Betul. Jadi bayanganku adalah mungkin setelah semua ini mereda, kita bisa semakin melirik keindahan Indonesia. Betul. Dan kemudian kita membangun juga kayak mungkin dari segi kulinernya, dari segi permusikannya. Betul. Permusikannya sih. Ya kan? Bayangin kalau misalnya di gunung ada orkestra Betul. gitu. Keren kan? Mungkin Bu Itu Kiki nanti. ada insight-insight? Ya jadi ke depan ini kita akan dorong terus ya teman-teman kreatif untuk menghasilkan bau event kayak mau produk yang bisa kita promosikan. Kemenparekraf akan mendukung berkembangnya baik event musik, mau kemudian pertunjukan atau yang lainnya. Yang penting jangan berhenti berkarya. Baik. Ya, terus berinovasi. Kalau saya lihat sekarang bedanya di Indonesia ini memang DNA kita ini DNA kreatif. Betul. Dan kemudian banyak anak muda. Jadi jangan khawatir, marketnya besar. Ini yang diirikan oleh orang lain dan Betul. kita harus hati-hati. Kenapa kita harus kita kuatkan? Karena kalau masuk dari luar, karena memang melihat Indonesia ini market yang luar biasa. So, saya senang banget ya teman-teman yang muda-muda terus berkarya. Ya terus berkarya, jangan nyerah. Ya dengan kreativitas kita lawan COVID. Betul. Gitu. Mantap. Tepuk tangan dulu. Semua dulu. Nah, tepuk tangan dulu. Jadi kayak rame kan? Jadi kayak rame gara-gara Mana dong? sound effects. Oh, sound effect ya. Mek, katanya lu punya fun fact David Foster nih. Fun fact, sorry ini sekilas rada nggak nyambung tapi ini saya takjub sekali. Jadi Bu Kiki ini pernah nonton David Foster, lalu ketika di belakang panggung ternyata David Foster yang nyamperin Bu Kiki dan minta foto sama Bu Kiki ya Bu ya. Iya. Itu gimana Bener, ceritanya Bu? bener. Itu bener ya Bu ya? Itu gimana Benar, tuh Bu benar. ceritanya Bu? Wah itu sih David Foster memang favorit saya. Saya nonton tuh. Kebetulan saya duduknya di pinggir, di gang. Nah lewatlah ternyata Mas David ini dari belakang. Mas David. Iya. Saya kaget banget. Oke. Ternyata dia deketin. Katanya sini saya ambil foto. Dan pengawalnya yang ngambilin foto. Nah itu emang luar biasa. Rezeki banget. Rezeki anak soleh. Humble banget ya itu Om David itu ya? Iya humble banget. Iya. Udah kayak Sohib ya Om David. Udah hopeng juga dari dulu bro gua. Iya. Ngomong-ngomong orkestra. Oh, nah tadi kan Om David kan juga udah sering ini ya manggung bareng orkestra juga ya. Nah, tapi ngomongin orkestra sendiri, kita punya
pakar S3 orkestrasi doktorologi. Ya. Repot. Panggil aja, Mek. Ini dia, Om Adi MS. Run. Asik. Silakan, boleh diminum dulu. Silakan datang ke rumah kami nih. Silakan Om Adi. Iya, Gimana minum? Hah? Kan Baru pakai minum. begini ya. Oh iya benar juga. Bisa. gimana sih, Mek? Ini ngomong-ngomong aku manggilnya Om, Papa atau Kakak atau gimana nih? Bro, bener ya? Bener ya, Pak? Dad. Mic-nya Om Oh, Adi mic-nya Om Adi Mike? di mana? Oh, ada di Oh, sini. ada, tenang. Oke. Bro. Aduh, gak enak ngomong. Bro Adi. Akhirnya bisa manggil. tapi emang waktu itu kan gue pernah manggil Om Adi maestro nih, Mek. Betul. Cuman Om Adi ini emang gak kepengen dipanggil maestro, pengennya Mas Bro. Mas katanya. Bro, dan udah gitu Om Adi juga udah nemenin David Foster ya, Om. Apa? Iya itu. Untuk sementara Om aja. Oh, oke. Iya. Ya, David Foster favorit aku juga, Bu Rizky. Sama. Dari SMA tuh sama teman-teman band aku, Reddy, Faris RM gitu, ngomongin David Foster. Terus ternyata begitu kita dirikan Twilight Orchestra 91, 92 ditawarkan untuk ngiringi David Foster. Aku nggak percaya tadinya, akhirnya kejadian. Terus ternyata beliau senang. Tahun depannya saya diundang ke kantor dia. Ya udah, akhirnya main. Terus direkomendasi job ngiringin Natalie Cole, kemudian bikin rekaman Susan Ciani dan sebagainya. Itu gara-gara David Foster. My father. Everybody, this is my father. Keren. Oke. Om Adi ini selain aku enggak. Jauh, Mek, kejauhan. Om Adi ini selain terkenal dengan musikalitas yang tiada banding dan astralisme. Asik. Apa itu? Om Adi ini juga Astralis. sangat dikenal dengan sosok yang berintegritas dan sosok yang gigih ya pastinya ya. Karena Amin. Pada zamannya Bapak Adi ini memiliki keinginan untuk mengembangkan orkestra dari masa muda ya, semenjak awal karir musik. Yaitu di kala awal karir musik itu juga bersama Vina Panduwinata ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Bapak Adi. Delay. Waduh, omongannya teknik. Kalau nggak mau delay pakai Nggak bingung. kalau nggak mau delay pakai yang ini, Om. Oh pakai ini ya? Iya, kalau nggak mau sebentar. delay. Maaf everybody. Equalizer aman? Ini face shieldnya bisa dibuka nggak sih? Apa aja? Jaga jarak. Oke, ya. boleh. Boleh ya. Tapi ntar diprotes sama penonton. Ya udah deh, pakai aja. Aman. Sebentar ya guys, kasih musik dulu aja, Mek. Tunggu bentar. Coplok lagi, Mek. Sini, Om, aku bisa benerin, Om. Nah, Om Adi ini ada fun fact-nya. Ini gue kasih fun fact dulu aja deh. Om Adi ini sering nyigar dari jam 5 sore sampai jam 6 sore untuk mendapatkan inspirasi simfonik. Dan saya adalah saksi mata yang wow. Itu nggak dalam skrip ya? Enggak. Kan kita keren. Oke, balik ke tadi soal apa tadi? Kamu nanya soal apa? Bagaimana awal karir Papa pada zamannya karena Vina Panduwinata. karena Vina. Ya. pastinya kalau aku dengar juga kan Papa dari kisahnya papanya Papa mungkin sempat nggak disetujui menjadi musisi kan. Oh, Aku oke. ingin tahu struggle-nya Papa gitu loh. Jadi ini teman-teman, dalam hidup aku akhirnya sekarang jadi pengamen, jadi musisi ini sebenarnya ada melewati 2 fase, 2 tahap yang sulit sekali. Ini hubungannya ke masa pandemi ini, aku bisa merasakan teman-teman adik-adikku gitu ya, betapa ngeselinnya nih suasana gitu ya. Ya. Saya cuma pengen membesarkan hati bahwa saya pun mengalami masa yang sangat ngeselin dulu awal karir ya. Makanya jangan terlalu kecil hati dengan yang pandemi ini gitu. Nah, waktu dulu itu begitu SMA aku pengen jadi musisi kan. Orang tua, babe gue kaget waktu itu.
Lah mau jadi musisi, mau jadi apa kamu, masa depan kamu apa gitu ya, oleh papa gitu ya. Ya. Waktu itu jadi musisi itu boleh dibilang nggak terpikirkan gitu ya. Ya. Udah kamu terusin perusahaan papa aja, mimpin perusahaan papa, karena 8 bersaudara ini gak ada yang tertarik gitu ya untuk nerusin. Semuanya mau jadi, ada yang jadi dokter, ada yang akhirnya jadi arsitek, insinyur sipil, macam-macam gitu ya. Aku mau jadi tetap musisi. Nah terus aku bilang gini aja deh Pak, karena papa larang, aku gak mau terima uang dari papa. Mulai lulus SMA, jadi aku gak pernah terima uang dari papa. Aku tolak. Tapi jangan ganggu aku untuk jadi musisi gitu. Ya. Hidup susah banget. Bener, Mek? Ya. Panggilan soib, Mek. Itu susah bener hidup. Bayangin adik kakak semua nerima uang kuliah, uang motor, dapat motor. Aku sama sekali enggak. Aku ngutang sini, diam-diam ngutang tante gitu. Nanti aku balikin, beli buku apa segala macem. Nah akhirnya bisa berprofesi jadi musisi, bikin rekaman Vina dan sebagainya. Nah ke Vina tadi yang pertanyaan itu, waktu dapat job pertama Vina, Ya. aku bilang, wah ini suaranya cocok orkestra nih. Nah aku kan istilahnya anak muda, anak bawang, dikasih job tiba-tiba aku minta pakai orkes. Lah lu pakai orkes, udah kerjain aja, udah istilahnya udah baik, gue kasih job Yeah. gitu ya. Aku bilang ini mesti orkes, oke, kalau nggak ada duitnya gini, aku nggak usah dibayar, semua honornya buat orkestra. Aku pengen orkes Filipin. Aku berangkat ke Filipin sendirian, bawa dulu tuh bukan hard disk tuh ya, masternya tuh pita berat. Piringan hitam. Bukan. Oh, pita, ya. Pita magnetic gitu ya. Aku bawa 2 gitu, aku booking studio sendiri, orkestra sendiri, hotel sendiri. Sampai sana rekaman orkestra, akhirnya aku rekaman Vina yang pertama itu nggak dapat duit sepeser pun, nggak dibayar, tapi albumnya meledak. Di Vina itu. Sejak itu baru akhirnya stabil lagi. Udah stabil-stabil 12 tahun, aku bosen, pengen orkestra. Nah begitu ada Twilight Orchestra tahun 91, itu income yang tadinya udah stabil, jeblok lagi. Jadi 3 kali deh boleh bilang itu aku nemui tantangan yang luar biasa sulit. Jadi mudah-mudahan ini membesarkan hati adik-adikku gitu, bahwa sesulit apapun pasti ada ending yang mudah-mudahan happy ending gitu. Itu dia. wasiat dan apa sih istilahnya? Wasi. Bukan, apa sih? Nasihat. Nasihat. Iya. Warisan. Jangan. Belum. By the way, tapi gue mau ngingetin juga nih buat teman-teman yang di rumah, karena kita live, kalian bisa melempar pertanyaan di YouTube komen kita, dan buat teman-teman yang hadir di sini juga bisa melempar pertanyaan ke Ibu dan Bapak Adi. Gitu. Nah, ada satu pertanyaan sebelumnya ya. Jadi jadi teman-teman siapkan. Nah, aku mau nanya nih, berhubung acara kita bertajuk The Future of Indonesia Creative Events. Yoi, itu. Nah, maka dari itu kami berdua dengan sangat humble ingin bertanya kepada Bu Kiki dan Om Adi, kayak bagaimana sih kira-kira masa depan, Kasih efek jangan lupa. iya, masa depan acara kreatif di Indonesia dan kira-kira bagaimana saran kita menghadapinya dalam era new normal ini. Gitu. Mungkin dari Bu Kiki dulu. Lupa kan efeknya. Efek-efek. Oh mati, oh yaudah. Oke, udah. Gini. Aduh. Kalau Sorry. Jadi kalau saya lihat ya, Indonesia ini, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia ini adalah orang-orang kreatif. Terbukti ketika pandemi yang sebenarnya kita nggak pernah terpikir kan bikin begini, tiba-tiba ada. Jadi saya melihat optimisme ke depan, jangan pernah takut. Industri event kita akan terus gitu ya. Karena ya coba bayangkan aja, kita punya 257 juta, mungkin lebih sekarang penduduk. Setengahnya mungkin kaum muda. Dan kaum muda itu ada future market. Kalau kita bicara di sini kan kita bicara industri, berarti harus ada supply, harus ada demand-nya, harus ada pembuatan produknya. Jangan khawatir, banyak sekali pembelinya. Jadi tetap akan
naik lagi. Sekarang kita disuruh mikir sebenarnya. Ini waktu kita untuk berpikir bagaimana ke depan lebih kreatif. Nah, kita harapkan event-event seperti ini bisa memberikan inspirasi. Ya. Jadi kita bukan hanya sekedar duduk ngobrol-ngobrol sebenarnya Mas Adi ya. Ini adalah cara kita memberikan inspirasi kepada semua ya masyarakat yang nonton. Masyarakat bahasa pemerintah banget ya. Teman-teman deh, teman-teman yang nonton ya, netizen yang nonton. Bahwa kita tetap harus berkarya, iya. Betul. Kalau aku boleh nanya lagi satu dikit lagi, berarti apakah ada program-program dari Kemenparekraf yang mungkin netizen-netizen bisa ikut berpartisipasi tentunya dalam rangka ini? Banyak banget sebenarnya. Sering-sering buka kemenparekraf.go.id gitu ya. Itu sering-sering nanti di situ banyak sekali. Betul. Apa acara-acara yang dilakukan oleh Kemenparekraf. Ya tahu sendiri kan, menterinya kan menteri yang masih muda nih. Mas Wisnu Tama, manggilnya aja Mas Menteri. Oh gitu. Iya, dan ini dan event ini menjadi salah satu yang sangat beliau kuasai. Jadi kita semua nih sekarang lagi bergerak, kebetulan di tempat saya banyak anak-anak muda. Jadi kalau para netizen jangan khawatir, pemerintah sekarang bukan yang modal dulu. Sekarang kita aktif, sekarang banyak anak mudanya di kantor. Jadi sekarang saya yang harus ngikutin. Saya juga pengennya diajak nih sama mereka untuk saya belum tahu ya. Ayo, let's go. Langsung rangkai live episode berikutnya. Ya, langsung tentuin aja tanggal Bu. Langsung aja. Amin. Nah, kalau buat Om Adi nih, Om, aku mau nanya. Untuk kita nih ceritanya yang pelaku industri kreatif. Betul. Lagi masa seperti ini, Om kan pasti pernah juga melewati masa di atas, di bawah gitu. Asam garamnya juga kan Om pasti sudah banyak gitu. Kira-kira ada gak sih Om saran-saran untuk kami nih yang masih muda, yang masih mencari-cari jati diri kesannya. Terus di masa pandemi seperti ini, saran dari Om, gimana Om? Intinya yang aku bisa kasih adalah paling tidak meskipun kasusnya berbeda, tapi spiritnya itu tadi aku udah sampaikan dalam hidupku ini, aku pikir ternyata ada 3 kali yang mana aku menemukan tantangan yang sulit sekali, yaitu satu hidup mandiri tanpa bantuan orang tua sejak lulus SMA. Kemudian tadi meyakinkan industri bahwa dengan orkes bisa laku juga gitu. Zaman dulu kan aneh gitu. Ternyata ya meskipun dengan pengorbanan ya, sama sekali nggak dapat honor bikin satu album. Bayangin ngutang lagi gitu ya. Terus yang ketiga udah mapan, kemudian aku tantang aku sendiri untuk ngembangin sesuatu yang tahun 91 itu bukan waktunya lah gitu. Saya kayak babat hutan gitu ya. Ternyata alhamdulillah setelah susah banget itu keuangan rumah tangga tuh jeblok banget, tapi dikit demi sedikit akhirnya. Nah sekarang kita lihat anak-anak muda sekarang mendapat tantangan yang luar biasa sulit. Aku tahu pandemi bukan anak muda ya, aku juga sulit. Boleh dibilang job atau kontrak konser itu tahun ini batal semua Bu Kiki. Jadi berat sekali. Nah tetapi aku yakinkan bahwa kalau aku dulu ada 3 kali dapat tantangan akhirnya survive juga gitu ya. Saya yakin ini adalah kesulitan yang membawa hikmah ya. Kita lihat bahwa dengan adanya pembatasan bertemu ini, kita coba melihat kreativitas yang sekarang tadi ada hybrid antara online offline segala macam, di mana bikin konser sekarang kelihatannya nggak menarik ya karena kehilangan kontak fisik apa segala macam. Tetapi lihat coba, pada saat kita ngobrol di sini ada chatting yang berlangsung di situ. Jadi orang bisa sharing, si Zaki lucu ya orangnya gini-gini. Si penyanyi ini seru kayak gitu. Ada interaksi yang berbeda, bentuknya berbeda gitu. Kemudian juga ada teknologi yang nantinya mungkin bisa di embed situ, misalnya 360 gitu ya. Di orkestra itu sekarang bisa dikasih kamera, audio segala macam, di mana kita dengan handphone di rumah kita bisa begini-begini gitu ya. Balance-nya yang tadinya di kiri jadi kanan dan seterusnya gitu. Artinya banyak hal-hal yang
sesuai dengan kemajuan teknologi yang bisa akhirnya berintegrasi dengan apa yang ada sekarang yang kita tidak terpikirkan sebelumnya gitu ya. Memang belum bisa dibuat yang benar-benar live streaming, pemainnya berbeda lokasi karena 5G mungkin baru akan ya. Sekarang 4G apa namanya boleh dibilang kayak kan udah ada konser 7 ruang di SS gitu ya. Ada lagi live stream fest, ada yang Nano Fest segala macam. Ada banyak kreativitas yang kita bisa lihat. Saya yakin intinya gini, setiap zaman punya tantangan masing-masing ya. Anak-anak muda zaman sebelum saya dulu tantangannya gimana caranya supaya melawan penjajah jadi merdeka. Tantangan sekarang itu ya seperti sekarang, bagaimana melihat peluang inovasi dalam pandemi ini. Itu, thank you. Kuncinya adaptasi berarti ya Om ya? Adaptasi dan resilience. Yo. Resilience. Google Translate. Gue kurang tahu. Gue juga kurang tahu. Efek dulu dong. Bokap lu habis ngomong panjang loh. Oke. Nah. Oke. Kalau boleh aku mention juga mungkin di masa-masa ini juga kita akhirnya menemukan bakat-bakat terpendam sendiri ya. Dan tadi seperti Papa bilang akan ada banyak teknologi-teknologi baru yang seperti 360 Orchestra. Terus kemudian mungkin kalau misalnya di pameran seni itu sekarang ada pameran seni virtual, sekarang bisa solusinya seperti itu. Nah, masih banyak lagi gimana caranya solusi dan kerjasama, tapi kita akan berlanjut dulu ke pertanyaan audiens offline yang ada di 7 hari coffee tercinta. Oh iya, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bapak Aidi dan Bu Kiki. Ayo, tidak ada? Saya rasa ada. Ayo, harus ada. Harus ada. Ayo, bisalah. Ayo dong. Tolong dibantu lah ini. Bantu lah ini lah. Nah, ini dia. Ada Mas Reza dari Brule. Pemilik Brule. Ya, betul. Iya. Iya, buka aja. Selamat malam, Selamat. Bu Kiki, Om Adi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya terima kasih banyak untuk acara yang ada di sini. Buat saya pribadi, terima kasih juga untuk Kementerian, 7 Hari Coffee dan Rangkai. Ini tuh satu pengalaman yang luar biasa. Jadi tadi pas datang protokolnya juga sudah sangat siap. Dan kita duduk di sini pakai headphone itu saya sampai merinding sih. Jadi ini pengalaman yang beda banget gitu, beda. Jadi bisa dengar orang dengan kualitas suara yang hebat buat saya. Terus ternyata bisa berinteraksi ada di sini tuh pengalamannya beda banget. Jadi mudah-mudahan acara ini tuh bisa ada lagi dan saya pasti datang lagi kalau ada dijual ataupun undangan. Amin. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan Bu Kiki dan Om Adi. Artinya acara seperti ini apakah memang sudah bisa dijalankan dengan protokol seperti ini yang akhirnya bisa kita benchmark atau memang hanya atas persetujuan tertentu, ada klasifikasi tertentu yang bisa berjalan seperti ini. Itu mungkin pertanyaan dari saya, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak Mas Reza. Terima kasih banyak Mas Reza dari Brule. Ayo makan brulenya. Oke, silakan. Dijawab nih. Boleh dong. Masa nggak boleh Bu? Jadi memang seperti ini Mas. Jadi kita sudah lihat ada beberapa model yang dari online, offline, ke online lagi. Dan kemudian ada model hybrid ya atau hybrid ini. Nah kita semua memang diizinkan, tadi tentunya yang mengizinkan adalah pihak kepolisian atau kemudian Pemda DKI ya mengadakan seperti ini. Tapi protokol-protokol tadi, adaptasi kebiasaan baru, masker, cek suhu, terus kemudian cuci tangan atau pakai hand sanitizer, itu harus kita lakukan. Dan juga kita jangan dekat-dekatan. Ya, tadi saya bilang bahwa jangan ini dianggap sebagai beban. This is a new model. Ini adalah sesuatu yang memang harus kita hadapin. Nah, ke depan nanti ada drive-in konser juga, Mas Adi. Ya, akan lakukan. Tapi semua dengan protokol yang sudah disiapkan. Jadi ini ke depan mungkin sebelum tadi saya bilang vaksinnya ditemukan, kita akan terus seperti ini sudah bisa kita lakukan. Kita jadi contoh.
Nah ini jangan sampai bergerombol. Kalau Jakarta ini masih bagus kalau saya bilang, tapi memang di daerah-daerah mungkin ya adik-adik yang di daerah ingat tetap ya pakai masker kalau sedang berkumpul di kafe, karena tangan sampai jadi penularan baru gitu ya, kasus baru. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Sudah menjawab, Mas? Mantap. Mantap Futura. Diacungi jempol sama Mas Reza. Oh, kita lanjut, ada pertanyaan online nih. Kali ini mungkin untuk Bapak Adi. Coba. Gue lumayan -3 sih. Gimana caranya bikin event yang berunsur Indonesianya sih? Kayak Rangkai gini kan udah mulai dimasukin Indonesianya tapi banget gak maksa gitu. Ngerti gak? Bahasanya gaul banget bro. Gini. Mungkin Om punya ini gak Om? Kayak ide-ide untuk membuat acara yang punya unsur Indonesianya gitu. Karena kan sekarang lagi kayaknya anak muda juga lagi punya semangat untuk membudidayakan karya Indonesia gitu. Ya sebenarnya banyak sekali ya. Baru-baru ini kita lihat betapa berhasilnya lagu Lati ya. Oh iya. We're Genius itu benar-benar genius sih menurut saya, menginspirasi saya yang kaum tua. Jadi itu yang kayak begitu itu harus menebar inspirasi bahwa kalau kita mau tekuni gitu ya di semua bidang ya, kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya gitu, kita eksplorasi, kita tekuni. Misalnya kopi, nanti Bu Kiki ini punya cerita banyak soal bagaimana kopi itu bisa lebih dipopulerkan. Nah, kemudian dari seni juga ya, saya kira nggak terbatas ya, banyak sekali. Dan kita juga harus ingat bahwa ada banyak pembatasan untuk ke luar negeri kan sekarang ya. Kita cenderung mendapat kesempatan untuk nanti kalau udah agak lebih bebas lagi kan, kita kalau mau liburan di lokal kan, di dalam. Nah ini saya rasa juga menjadi satu peluang buat ya entah di musik atau di semua untuk memanfaatkan tradisi lokal juga gitu ya. Nah, Bu Kiki saya kira lebih banyak bisa jawab soal ini. Mungkin Bu Kiki ada tambahan sedikit? Iya, jadi selain gini, kita harus punya ciri, harus punya positioning kalau saya bilang. Musisi-musisi Indonesia juga harus punya ciri yang keindonesiaan. Saya setuju ya, yang Lati ya. Saya lihat videonya, dia menggabungkan juga musik tradisional, kemudian kostum tradisional. Ini caranya mengangkat kita di dunia internasional. Jadi teman-teman selain memang mungkin mengadopsi ya teknologi, mangga silakan, tapi konten yang Indonesianya harus keluar. Ini yang membuat kemudian kita berbeda dari yang lain. Jadi ini saya sih challenge anak-anak muda mengangkat lokal konten, bisa kita angkat menjadi internasional ya banyak. Keren, shout out to Weird Genius, Reza Arab, my bro. Oke. Mantap dari Rangkai Live. Yoi, tidak terasa Me. Udah Ada pertanyaan lagi? Enggak. Ya? Oh enggak. Enggak ada. Halo maksudnya. Ya, halo. Ya. Tidak terasa sudah setengah jam lebih nih kita ngobrol. Terima kasih. Wah, padahal masih banyak pertanyaan nih. Cuma makanya. mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi. Kalau banyakan ngomong, bosen juga yang denger nanti. Oh enggak, kita mah. Terima kasih juga buat semua penonton dan Kemenparekraf. Dan 7 Hari Coffee, ada Square Team dan Brule gitu. Sekali lagi, gue juga mau ngingetin buat teman-teman untuk mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Jangan lupa selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dimanapun kalian berada. Dan terima kasih banget untuk teman-teman online yang sudah nonton dan teman-teman offline yang sudah menghangatkan acara ini dengan menikmati hidangan juga. Dan kemudian kita mau berterima kasih juga kepada media partner yang sudah support kita. Ada Music on Friday, Info Pensi, Indie Accent, Bass Musik, Fonts Max, USS Fit, Musaik, Volks Lokal, Volkatif, Music Vibe.com, Excul Musik, Media Indonesia, Stage Journal, Warga Gigs, dan Gigs Today. Oke, semoga Rangkai Live dan Rangkai Live dapat selalu menginspirasi teman-teman semua dalam membangun dan menjalankan acara hybrid dalam beradaptasi keadaan baru. Tentunya berdasarkan pedoman CHSE. Nah, CHSE itu harus
pegang baik-baik tuh. Paten Jadi kan. untuk kalian yang di rumah, stay safe, stay healthy, pakai masker ya. Jangan lupa untuk tetap produktif. Jangan lupa juga kalau mau tahu info terbaru acara virtual. Betul. Ada di Instagram @kemenparekraf.ri. Betul. Dan juga ada @pesona_id_travel. Terima kasih Yoi. semuanya, terima kasih semuanya, terima Abis kasih ini semuanya. nih, abis ini ada penampilan seru juga. penampilan seru nih Om. Om harus denger ini musisi muda wanita suaranya keren banget. Mantep. Langsung aja. Pakai orkestra nih, oke banget. Oke sih. banget. Langsung aja kita sambut Nadine Amiza. Yeay. Terima kasih Terima semuanya. kasih semua. Selamat Sampai menikmati jumpa. Nadine Amiza. Nadine Amiza.